Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita saat ini tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Jemaat yang baik hati, kuasa Allah sungguh tak dapat terselami oleh logika manusia, karena dahsyatnya segala perbuatannya. Tuhan Yesus mengajarkan penekanannya dalam nas ini sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Sebenarnya pernyataan ini diawali dengan percakapan pada seorang pemuda kaya yang menanyakan kepada Yesus tentang bagaimana caranya agar ia beroleh hidup yang kekal. Atau lebih mudah lagi kita mengerti bagaimana caranya agar seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pemuda kaya ini merasa kalau selama ini dia sudah melakukan yang terbaik, dia melakukan perintah Allah. Jawaban Yesus mengatakan, hanya satu kekuranganmu. Yesus pun menjelaskan dengan agar ia pergi menjual apa yang ia miliki, memberikan apa yang ia miliki kepada orang-orang miskin. Kemudian mendengar hal itu, dia benar-benar kecewa, lalu pergi dengan sangat sedih. Sebab banyak bertanya kepada Yesus pada saat itu. Mendengar hal itu, ia pun mengakhiri pertanyaannya dan dia tidak sepenuh hati untuk mau ikhlas dan mau mengikut Yesus sepenuh hatinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat inilah yang mengawali di mana Yesus mengatakan sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dalam pemikiran setiap orang mengikut Yesus itu adalah hal yang mudah. Hanya dengan bermodalkan kerajinan mungkin bisa masuk ke kerajaan sorga. Hanya dengan bermodalkan kita mengikuti supaya jangan berzina, jangan mencuri, mungkin kita mengatakan kita adalah layak masuk sorga. Ternyata ada hal yang mendalam yang mau ditekankan dalam nas ini. Hanya satu kekuranganmu, penekanan inilah agar mau berbagi dengan orang miskin. Karena kelakuan dari orang kaya yang sulit sekali menerima pernyataan dari Yesus, maka Yesus pun mengatakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalimat ini sebenarnya memiliki makna yang mendalam. Lubang jarum adalah sebuah pintu kecil di pintu gerbang kota Yerusalem. Pintu gerbang utama kota Yerusalem dibuka dan ditutup pada jam-jam tertentu. Jika seseorang akan memasuki kota Yerusalem pada saat pintu gerbang utama tertutup, maka ia harus melalui pintu kecil yang disebut dengan istilah lubang jarum. Pedagang biasanya mengangkut barang dagangannya dengan unta. Ia harus menurunkan dulu semua barang dagangannya dari unta itu, lalu dengan sedikit paksa ia menarik unta itu ke dalam. Dengan pernyataan ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus menanggalkan harta miliknya lebih dahulu, membuang segala pikirannya tentang harta,
lalu memfokuskan diri untuk memasuki kerajaan Allah. Itulah penekanan, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tujuannya menyelamatkan seorang kaya agar hatinya diubah. Mungkin tidak harus dengan pernyataan seorang yang kaya. Semua orang hidupnya harus diubah. Bagaimana memandang harta duniawi ini yang ditujukan hanya untuk mengucap syukur, berbagi untuk orang lain, karena melakukan kebaikan itu kepada orang yang dianggap kecil oleh dunia, sama seperti memberikan kepada Allah sebagai persembahan kita. Itu adalah gambaran orang yang bulat hati untuk mau mengikut Yesus. Jadi segala sesuatu yang tidak mungkin menurut pemikiran manusia, yang hanya diukur dengan logika, adalah mungkin bagi Allah. Itulah tujuan pemberitaan nas pada hari ini. Janganlah harta bendamu, kekayaanmu, kepintaranmu menjadi penghalang bagi dirimu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, karena segala sesuatu adalah dari Dia, sumber berkat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk setia dan sepenuh hati mengikut Engkau. Kami mau fokus kepada salib-Mu dan mau meninggalkan segala yang menjadi penghambat untuk dekat dengan-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami setiap hari di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.